Kami di sini hadir untuk lepas dari pandemi negara. Yang sejatinya negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, tetapi di sini adalah malah menindas. Penindasan gaya baru lewat undang-undang. Pertama, kami ingin petingginya, bukan beda kepala, beda pertanyaan, beda pernyataan. Itu hanya misteri dalam logika. Saya harap ketuanya atau yang mewakili kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa yang satu, bangsa yang penuh akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, tanpa kemunafikan. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Ketika tidak turun, kita tidak turun ke dalam. Apakah mereka mengetahui apa yang menjadi peluang masyarakat pada hari ini? Ketika kita tidak turun ke dalam. Tidak, teman-teman, tidak. Mereka tidak mengetahui apa yang menjadi diberikan kesehatan kekuatan dalam rangka membahas terkait masalah undang-undang Ciptaker ini. Ya. Jadi memang banyak dari segi ini ya, memang banyak persoalan, terutama di kaum buruh. Jadi kami terus terang juga ya, saya mewakili dari fraksi Partai Demokrat. Kami salah satu yang tidak setuju ya dengan undang-undang Ciptaker ini. Fraksi Demokrat itu bahkan kami out karena kami berpihak sama buruh. Ya. Jadi silakan adik-adik mahasiswa apa tuntutan adik-adik mahasiswa tadi apa semua itu silakan kita. Jadi nanti kami pimpinan akan memberikan semacam eksisnya undang-undang Omnibus Law akan berpotensial mengganti Undang-Undang Dasar 1945 itu secara formil. Dan lagi langkahnya dalam mengusung undang-undang ini saya rasa tidak terpublish, tidak mengenakan semua elemen. Dalam artian begini, undang-undang disepakati, lantas setelah disepakati di paripurna itu ada surat dari Polri bahwa bagi siapapun yang menolak undang-undang ini akan berurusan dengan kami. Jadi ada dua kaki, ada perang ganda di situ, secara ideologis undang-undang Omnibus Law dan secara represif yaitu aparat. Oke, dua. Secara materialnya itu dalam pasal 79 ayat 2 huruf B yang dimana undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 bunyinya seperti ini. Buruh atau pekerja dikasih waktu libur dalam seminggu itu 2 hari. Dalam artian 7 hari itu 5 hari waktu kerja. Dan tertuang dalam Omnibus Law dia merevisi 2 hari itu jadi 1 hari. Jadi dalam bagian itu Pak,
dia banyak ya, bas, ada basnya, banyak. Dalam artian di dalam bas itu banyak. Substansinya begini, DPRD punya pemantik untuk menggagalkan ini. Dalam artian dia tidak punya intervensi ke atas. Ini jalur koordinasi ini. Saya paham demokrasi, saya paham demokrasi. Ini jalur koordinasi, bukan jalur sentralistik, tidak. Ini ada periferi dan sentral. Dia berkoordinasi antara pinggiran dan pusat. Dalam artian tidak otoriter kini apa-apa, tidak otoriter kini Senayan. Tidak, kita bisa jadi pemantik. Begitu, Ji. Demikian. Interupsi, kita pakai gambaran, Pak. Cobalah Bapak dibully satu Indonesia. Tidak berubahkah? Kira-kira. Kalau misalkan kita ini di perbatasan, masa kita tidak didengar? Jadi buat apa kita di perbatasan kalau kita tidak didengar? Buat apa DPR di perbatasan kalau tidak bisa merubah itu? Karena kita juga yang terima dampaknya. Betul. Itu, Pak. Mungkin bisa sedikit dari kami. Ya, mungkin saya lihat dari sini saja seperti disampaikan hanya 4 orang dan yang lain tak kemana, ya kan? Dan yang menolak di fraksi itu hanya 2. Artinya di sini kita melihat memang benar-benar anggota dewan ini baik itu tingkat daerah, provinsi maupun DPR RI itu memang sudah dari atas ke bawah itu mungkin tidak dapat lagi mengaspirasikan aspirasi dari masyarakat. Sudah tidak pantas untuk disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Yang pantas disebut ya Dewan Perwakilan Investor.